Terima kasih dimati tuan rumah nama penyampaian sepatah dua kata. Selanjutnya kita dengarkan bersama kajian ataupun tausiah dari Al-Ustaz kita. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni istajib lakum innal ladzina yasta'biruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Amma ba'd. Puji dan syukur tu Allah Ta'ala nama si mangalen dita iman, nikmat iman, sehat, usia, kesempatan. Ini dia mah kita markumpul di rumah ngadi rahmatin Allah Ta'ala on dalam rangka menghadiri mengalaksanaon imam majelis ilmu dari alumni SMP 3 angkatan 94 Kota Padang Sidimpuan. Bahat-bahat kita marsyukur tu Allah Ta'ala mangkarejohon surunia meninggalkan larangan nia. Mudah-mudahan hitawan sude termasuk tukinnai halakna beruntung di hari akhirat na mendapatkan surga ni Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam indah bosan indah lupa tu nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari akhirat kita dot sudah keluarga adalah umat ni Nabi halak-halak na mendapatkan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Abang kakak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, adapun tema pembahasan kita di Kotuniarion adalah tentang keutamaan doa, ya. Jadi idokon bahwa doa adalah ibadah. Bahkan doa merupakan inti dari ibadah. Idia madalilna berdasarkan firman Allah Ta'ala di Quran surah Ghafir surah ke-40 ayat 60. Allah Ta'ala mandokon wa qala rabbukumu ud'uni istajib lakum innal ladzina yasta'biruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi dongkon Allah Ta'ala dan Tuhanmu Allah berfirman, berdoalah kepadaku. Jadi nama nyurita merdoa adalah Allah Ta'ala. Berdoalah kepadaku, pasti akan kuperkenankan bagimu akan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi doaon dijelaskan para ulama didokon Allah Ta'ala adalah termasuk sebagai ibadah. Berarti isi nama doa berarti dia juga beribadah. Jadi ibadahi indahum puaso, indahum membayar zakat, indahum haji umroh, menyantuni yatim piatu, tapi mardoa berarti ibadah. Berarti yang bahat-bahat tiba mardoa berarti nabahat deh ibadah nih berarti. Nah, jadi ipa jot-jot songoni nama doa, bope ibagasan doa. Karena dong di doa doa na mengangkat tangan, adong jo doa naso perlu mengangkat tangan. Contohnya misalnya doa ketika mau masuk kamar mandi, tidak perlu mengangkat tangan di jalan di kamar mandi, membaca doa masuk kamar mandi. Songoni jo laus keluar sian kamar mandi.
Jadi isi na berdoa, bahat mardoa berarti termasuk mehalak na bahat maribadah. Karena idongkon doa merupakan inti dari ibadah. Bahkan saking perluna namar doon idongkon yang sampai disebut inti daripada ibadah. Nidongkon ibadah dijelaskan para ulama bahwa setiap perkataan dan perbuatan ya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala maka dia adalah ibadah, baik perkataan baik perbuatan asal meneridhoi Allah Ta'ala yang menedokkan ibadah. Makanya ibadah hiya dong dua, ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Ibadah khusus sholat, zakat, puasa, haji. Ibadah yang bersifat umum yang lain misalnya ya jual beli, berdagang, bekerja, termasuk dia sebagai ibadah. Tetapi di dalam ibadah kon adong inti ni ibadah, adong pusatna. Ama pusat ni ibadah doa. Jadi ulang lupeta habis sholat harus berdoa. De balo sokronya mardoa, maka berdoalah. Ulang tinggal kon namar doa bo pina olak Rabbana atina fid dunya hasanah. Sadia sosak peba nagot mangomo, sadia sosak peba nagot mangkojar dunia. Ulang lupa berdoa karena inti daripada ibadah adalah doa. Jadi yang gue indai bamar doa berarti itinggal kon na paling perlu dalam ibadah ini. Na paling perlu dalam ibadah adalah doa. Idongkon Allah Ta'ala nangkin di ayat surah Ghafir ayat 60, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah. Isi alak nasora mardoa karena kin ibadah doa adalah ibadah. Berarti isi anak-anak nasora mardoa tu Allah Ta'ala termasuk meidongkon Allah anak nama menyombongkan diri. Nah sombong seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Nah butuh ya berarti madung merasa ya cukup, madung merasa ya maha segalanya. Ini makanya dongkon Allah Ta'ala isi nasora mar ibadah, isi nasora mar doa maksudnya berarti termasuk alak na menyombongkan diri tu Allah Ta'ala. Isi buseni Allah Ta'ala alak na menyombongkan diri tu Allah Ta'ala on tempat nani Allah di neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Jadi dia sopit peta rasa ulang lupa mak doa. Harus susah na marusaho sempatkan berdoa walaupun satu atau dua doa. Biasanya doa sapu jagat mesi sudah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Simpel. Jadi dalam ayat ini Allah menjadikan doa sebagai ibadah. Allah menyebutkan doa dengan ungkapan ibadah kepadaku. Berarti isi namar doa berarti namar ibadah tu Allah Ta'ala. Setelah menyatakan berdoalah kepadaku, apa yang diungkapkan dalam ayat ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-du'a'u muhul ibadah. Jadi saru podot ni dongkon ni nabita bahwa doa adalah inti daripada ibadah. Sesuai dot ni sampean ni Allah Ta'ala Nabi pemandokon bahwa doa adalah ibadah. Jadi doa adalah ibadah dan Allah sangat mencintai hambanya yang berdoa kepadanya. Ummadah. Isi napor rohani dicintai Allah Ta'ala. Pabahat mar doa au por ustad sobia jok rohani Allah Ta'ala tu berarti bahat kita mar doa. Bahat kita mar doa. Ita doaon dirinta. Ita doaon keluarga enta, ita doaon kaum-kaum ta, ita doaon umat Islam. Ulang diri ni bahasa joy doa. Aranang diri ni bahasa joy doa berarti termasuk di ibalak na kikit. Sadia mal maman doaon saudara-saudara ni bahkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampunilah dosa muslimin musliman mukminin mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Ini dalam mengulusannya ini doa nama meninggal pi doa untuk onde ba nong meninggal lo perlu doa justru karena nong meninggal mah perlu doa karena amat putus amal dia lah kan gue tentang nama lebih sedap berdoa tengok keluarga ente nong pajoloi
Nah bisa lebih mendoa dirinya lebih. Itu mah doa sian kita mana pentingnya lain. Bahkan doa na paling diharapkannya lain doa dimohonkan ampunan. Ini mana paling pornya lain. Nah, maka kalau ada kaum kerabat kita, saudara kita, keluarga kita yang mungkin sudah menghadap Allah Ta'ala lebih dahulu, maka mohonkan ampunan. Karena ampunan Allah merupakan surga bagi hamba Allah Ta'ala. Oleh karena itu orang yang ingin dicintai oleh Allah Ta'ala maka perbanyak berdoa. Momo dua teh momo nah pala mol jadi isi nakut purwane dicintai Allah maka dia perbanyak berdoa. Kemudian jadi siapa yang tidak mau berdoa berarti dia telah meninggalkan kebaikan yang banyak. Namar doon hapadian nabahat nagudang nilai amalna. Jadi isi nasora berdoa berarti meninggalkan kebaikan yang banyak. Besok nang gudinon kita yut ni bapaladok perbagian gok-gok bahat-bahat on adong ilengan Allah Ta'ala diiba namomo dohot bahat tenareba aimei mardoa tu Allah Ta'ala. Jadi ulang itinggalkan berdoa kata para ulama hukumnya sunnah indah wajib tai sunnah anggo wajib antong berarti namar doa ita mardosa. Jadi mula dong kanak namar doa ya berarti indah pala mardosa cuman tong idokonya alak na sombong tu Allah Ta'ala nare mardoa seolah-olah dia sudah cukup segalanya menangkinan. Jadi berdoa hukumnya sunnah. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah berarti ia telah meninggalkan kebaikan yang banyak. Jika seorang hamba tidak berdoa karena sombong maka ia termasuk golongan yang disebutkan Allah dalam firman-Nya. Isina surah berdoa rani sombong nah butuh yaitu Allah Ta'ala au manakini rongkoni di akhirnya ayati sayadakhuluna jahannam dakhirin. Kelak di hari akhirat orang yang menyombongkan diri dengan Allah Ta'ala tidak butuh kepada Allah Ta'ala, tidak mau berdoa memohon padahal dia adalah hamba bagi Allah Ta'ala, maka mereka kelak di hari akhirat akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ya. Jadi termasuk ke dalam pengertian dakhirin dalam ayat ini sayadakhuluna jahannam dakhirin pada ayat ini adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, orang-orang yang dihinakan. Bukan hanya hina, bahkan nanti di hari akhirat dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Mulai dapur wani baktukin naik terhina di hari akhirat, tidak ingin direndahkan di hari akhirat, maka jangan tinggalkan berdoa. Dia benar mengulo ni ma pupu rendah kot kala ki bedunion ona rendah kon musi di hari akhirat gara-gara meninggalkan berdoa. Jadi yuk nagare ulang madung irendah kon kala ki bedunion dihinon kala ki bedunion ona hinon musi di akhirat bahkan namang hinon na langsung Allah Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Apakah karena dirahmati Allah Ta'ala? Yang kedua, Allah telah menjelaskan agar kita berdoa kepadanya disertai dengan memenuhi seruannya. Maksudnya disertai, jadi kita berdoa tapi disertai dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dewa mardoa ya, tinarya mangkarejon suruh ni Allah Ta'ala on penai banon. Doa nawada tinggal di solat 5 waktu nawada on penai banon. Jadi tola dia berdoa, tejuo ulang itinggalkan ibadah perintahnya Allah Ta'ala. Sangat saja perintahnya Allah Ta'ala, angkon na dibarengi doa dikerjakan, kemudian ditambah dengan doa. Indah cukup doa saja, tiap konjua ipenuhi segala na diwajibkan ni Allah Ta'ala. Jadi mula porwa ni berdoa-doa ni pada ijabah, kare johon masagala suruh ni Allah Ta'ala. Kare johon masagala suruh ni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat meninggalkan larangan. Jadi kalau kita kata Allah ya ingin mau doa kita diterima maka sertailah dengan memenuhi seruannya. Nah terkait dengan mengerjakan seruannya dan mengikuti Rasulnya Allah Ta'ala berfirman
di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 on ayat on dohon ayat perintah puasa di ayat 186 bulangan 180 sampai 186. Nah, di akhir ni ayat ni dongkon Allah Ta'ala fal yastajibuli wal yu'minu bila allahum yarsulun, dan hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi anggapura niba mendapatkan petunjuk syan Allah Ta'ala, maka berimanlah kita, kemudian kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi mula sarita madunggolak taraso dinyon arani gok na masalah mula porra niba dapat petunjuk ita pabahat mardoa kemudian mangkarejongan suruh ni Allah Ta'ala isina porra nia keluar sian masalah kehidupan dia, maka penuhilah perintah Allah, laksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, ya, kemudian apa lagi, segala apa yang Allah wajibkan, termasuk berbakti kepada orang tua, bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga, segala na diwajibkan Allah karejohon soilehan Allah Ta'ala diba jalan keluar dari setiap permasalahan. Nanti songon janji Allah Ta'ala wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, Allah menjadikan baginya jalan keluar. Faman yatawakkal fahuwa 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi mula por keluar sian permasalahan, bertakwalah kepada Allah. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Hal ini dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, yada'ullaha wa ma'kuluhu min haramin wa masrubuhu min haramin fa'anna yustajabalah. Artinya ia berdoa kepada Allah, adong anak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita yang seperti ini. Berdoa kepada Allah kata Nabi, tapi ma'kuluhu min haram, apa yang dia makan dari yang haram. Kemudian wa masrubuhu min haram, yang dia minum dari yang haram. Fa anna yustajabalah, siapa orang yang berdoa kepada Allah kemudian makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Bope berdoa bejoloni Ka'bah langsung, harupe di joloni Ka'bah iba mardoa langsung, harupe di Raudhah min Riyadil Jannah di Masjid Nabawi. Ade tayang ngone pangan nia na haram, ne minum nia na haram, indai tarimo Allah doai. Jadi mula porra ni doa-doa ni bayi tarimo Allah Ta'ala ipada masyan kita makanan yang haram, minuman yang haram. Ita padawon asy tarimo Allah doa-doa ni ba. Kemudian kapan waktu yang paling baik untuk berdoa? Waktu yang paling baik atau waktu yang paling utama untuk berdoa adalah di saat sujud. Saat sujud, apalagi sujudnya adalah sujud yang terakhir. Jadi waktu paling utama untuk berdoa adalah di saat sujud terakhir, apalagi di tengah malam. Di tengah malam berarti sholat tahajud atau sholat malam. Idongkan Allah Ta'ala, aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mas'uda wa minal laili fatahajjat, dan dari sebagian pertengahan malam maka bertahajudlah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan, asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Isi halak-halak biasa beribadah di malam hari, ingin mendapatkan derajat kemuliaan, dimuliakan oleh Allah di dunia, dimuliakan oleh Allah di negeri akhirat, maka laksanakan sholat tahajud. Porro ni barani ita nagokat pangiduan ta, porro ni ta pangiduan ni ta diijabah oleh Allah Ta'ala, maka laksanakan sholat tahajud. Isi dataran ni ta adong lebih pangiduan na setombus. Mula di dunia nadong bisnis ni pada sotombus marsak kan, maka carana perbanyak sholat tahajud, mintalah. Apa itu? Sebagai bukti keseriusan kita. Isi nadong pangiduan niat indah raya tahajud berarti naso serius dia na mangidui.
Jadi ngodong pengiduan ni na serius, bukti na tanda na serius pengiduan ni bay, doa ni bay, maka tahajudlah di tengah malam. Apalagi dibarengi dengan doa di sujud terakhir. Karena saat seorang hamba Allah Ta'ala sujud di sujud terakhir solat, saat itu sangat dekat dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian selain berdoa di sujud di tengah malam adalah waktu yang paling utama, maka ada Ustaz andikan depe waktu na paling utama untuk berdoa dikatakan oleh Nabi setelah solat wajib. Setelah solat 5 waktu. Tion na bahatat kalak meninggal konon. Bahan. Kan? Marzikir depe mami makiya manirbang. Pinomat garinari mardoa berjamaah, pinomat doa sendiri. Jadi tetap jangan tinggalkan berdoa. Mungkin agak ginjang jikirna maadong janji nangkin sanga perlu susah, tetap dia berdoa, bope doa ni be berdoa sendiri. Namoy pokok na ulang na berdoa. Waalaikumsalam warahmatullah. Falyatafaddal maskuro. Jadi ulang tinggalkan namar doa. Apalagi nangkin idongkon bahwa doa itu adalah inti ibadah, doa itu adalah kebaikan yang banyak. Jadi selain nakin mardoa di sujud di tengah malam, kemudian waktu yang paling mustajab berdoa adalah selesai solat 5 waktu. Nah, mustajaban doa di sini. Habis solat 5 waktu berdoa. Maka doa setelah selesai solat 5 waktu adalah waktu yang amat mustajab untuk berdoa. Berdasarkan penjelasan dari Abu Hurairah, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Kata Rasulullah SAW dari Anas, posisi seorang hamba yang paling dekat dari Tuhannya ialah pada saat ia sujud. Ima posisi na paling donok kita tu Allah Ta'ala saat sujud. Sujud, setiap sujud, apalagi di sujud terakhir. Maka perbanyaklah doa. Pabahat mardoa ketika di sujud. Te ulang marsuara. Doa ni ibagasan roa. Arung marsuara ng doa ni, apalagi doa ni indah berbahasa Arab, batal solat. Cukup di dalam hati. Tola bahasa Batak Ustaz, tola. Bahasa Inggris petola, bahasa Prancis petola, anggo lagi ba namo. Sangat aman na malo bahasa na. Dokko ni masong pas disujuti, mangidoy batu Allah Ta'ala. Doaon keluarga ni ba, doaon orang tua ni ba, doaon kom ni ba, doaon umat Islam. Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, doaon sudah. Jadi dari Abu Umamah riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis ini hasan sahih. Jadi hadis tadi yang mengatakan bahwa waktu yang paling dekat dengan Allah Ta'ala adalah waktu sujud adalah hadisnya hasan, sahih. Ya, sahih hadisnya, bukan palsu. Abu Umamah berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adong di luar masuk tu bagasan. Ngui bagasan nonna dong rotes na, ngui luar nonna rotes na. Anggoy daw isi donok tu dapur, biasa na bahat ni mendapot. Abu Umamah berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah, doa manakah yang paling didengar oleh Allah? Doa manakah? Doa manakah yang paling didengar oleh Allah Ta'ala? Maka Rasulullah SAW menjawab, jawfal laili wa duburis salawatil maktubah. Doa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala adalah doa di tengah malam dan doa setelah solat wajib. Iman na paling bege, iman na paling tangi Allah, doa-doa ni hambanya, doa di tengah malam, doa setelah solat wajib. Ang wadilen ni biasa-biasa saja. Tena paling ibege oleh Allah Ta'ala doa-doa ni hambanya ima di tengah malam waktu tahajud, doa ima ketika selesai solat wajib. Inta pabuan tundagan akta wamang wainang mula purwahamu, doa-doamu diijabah oleh Allah. Ulang ko lupa mardoa solat tahajud di tengah malam, doa ketika sujud terakhir,
dan doa ketika selesai solat 5 waktu walaupun tidak berjamaah. Nah mau karena mungkin marbeda panggilan ni dohot panggilan ni imami. Nah terpasalah ulangi pasalah. Oh ahlin nah dia marjamaah mardoa se bu ompot na dong dodongan hayatnya nah khusus. Oh no. Ompot na dong doanya nah khusus. Jadi boleh. Yang penting tadi jangan tidak berdoa. Ulang namar doa. Karena marbeda mungkin hajat dot niat. Kemudian begitu juga berdoa di bulan Ramadan. Bahkan berdoa di bulan Ramadan mempunyai pahala yang sangat besar. Indom puasa ni saja namar pahala godang. Doa di bulan Ramadan marpahano berarti mula 30 hari puasa berarti 30 madoa ni ba catat kinan ma gareng gorong bisa dong isi buku doa bacai masada-sada selama puasa Ramadan ni ulang marugi ba onde bah mulai do hari pertama sampai hari terakhir lesnemia doanya na marugi deh sen bahat ni doa ngono par bacai bain makana dong mulai bisa tahu si buku-buku doa catat tersaru pudit dan na umroh pesoni ni umroh iba 12 hari na 12 hari i bain mesi sang doa ni bang nggo bisa ulang sarupo on doa ni umakku on nakin doa ni ayahku on doa ni ada borukon mardoa bisi ipabahat mardoa apalagi nakin na di nabinta mardoa di bulan Ramadan pahalona manau orang berarti ulang mantak na mardoa Imam At-Tirmizi telah mengeluarkan sebuah hadis. Ia berkata hadis ini derajatnya hasan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'autuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa yaftahu laha abwabas samai wa yaqulu rabbi wa izzati la ansurannaka walau ba'dahi." Artinya adong tolu alak idong kon nabinta adong tolu golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Adong tolu golongan halak-halak na indah ditolak oleh Allah taala doanya. Aisemon na pertama yaitu orang yang puasa hingga masuk waktu berbuka puasa. Dahsyat. Isialak na puasa sampai naron marbuko adalah halak na so itolak ni Allah taala doana. Masya Allah. Pangido misi sang ayat ni ba. Nagot haji pejadi, nagot umroh, nagot ilehen, dijadion anak keturunan na soleh-soleha. Diselesaikan masalah, nagot malum sian penyakit. Isialak na puasa sampai marbuko adalah waktu di mana doa pasti tidak akan ditolak, pasti tidak ditolak, tidak akan ditolak oleh Allah taala. Imana pertama halak na puasa sampai marbuko. Nah kedua doa orang yang dizalimi. Maka na isialak ni dizalimi nah tolak Allah doa ni hati-hati ulang dizolimi hanak sah menek goreng go bisa arana mabiari opot naron terpistik rohani aci rohani mardoa ya tu Allah taala marbuka pintu ijabah anggoi baharom Allah emang jadi hati-hati muladong izolimi halak opot kita cepat-cepat tiba mangido mo ulang dizolimi halak nah, jadi ini yang kedua, doa orang ketika dizalimi oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, doa pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil semua di zaman ni Umar, Abu Bakar. Doa ni pemimpin na adil pina mustajaban. Jadi masih dong kon para ulama ta sugari adong doa ni bana diijabah. Sada doa ni bana dikabulkan Allah taala ama doa ni ba doa agar umat diberikan pemimpin yang adil. Aranang builen pemimpin na adil dikabulkan Allah taala indahum diiba. Taisude kulluhum tuhalak masyarakat. Mula pemimpin ina
na adil. Medamu mula na adil pemimpin ni olah marangai pajak manai pau semua misi minta rasui deh imam godang indah pemimpin na adil. Maka kalau ada doa yang diijabah oleh Allah dan cuma satu doanya, maka doakan agar Allah memberikan kita pemimpin yang adil. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan Allah akan mengangkat doa orang yang tiga tadi, pemimpin yang adil, doa orang yang dizolimi, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Allah akan mengangkat doanya hingga ada di atas awan. Manaik mon doa nabang, marbuka pintu ijabah, marbuka pintu mustajab. Diangkat Allah madoon naik ke atas awan dan akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Ini sodong istilahi. Mari kita mengetuk pintu langit ni ya. Dapat pintu langit ni sonat. Pintu langit ni Allah Taala dah. Allah pintu langit ni sonat tong donok deh. Tengok pintu langit ni Allah nadawan. Jadi isi nomor doa na tulunakin ibu ka Allah may manaik may doanya itu atas awan. Maka ni mesti dong konakin ulang kita pemasuk tu pamangantan na haram. Ulang kita pemasuk tu pamangantan minuman na haram. Nah manaik doai. Termasuk menidongkon doa daripada istri yang nusut kepada suami, istri yang membangkang kepada suami, tak naik doanya, solatnya tak naik, doanya tak naik. Maka bagi hati-hati bagi ibu-ibu ya, bagi kaum perempuan hati-hati. Kalau ada salah makanya dikatakan cepat minta maaf kepada suami. Sadia banget pe amal ibadah niba tai anggo inda ridho suami niba na manaik amalan solati inda manaik doai na marbuka inda buka Allah pintu ijabah onma deh makana hati-hati. Istri yang soleha baik suaminya yang zolim ataupun dia yang zolim, dia meminta maaf, tidak akan tertidur sebelum suaminya memaafkan dia. Tina boratan borat bope boran akun ni karejohon. Asi aso manaik doa, aso martarimo amal. Selama indah ridho suami nama naik amalan. Mana berarti tinong godangan balasan na kan ibu. Godang balasan na. Mana paling borat, tay paling godang balasan na. Deh. Jadi marbuka manaik metu awan, ibu kama pintu langit, dan Allah pun berfirman setelah dibukakan pintu-pintu langit, ada tiga langit, pintu lapis, ibu kama pintu ni langit na pintu. Ada. Kemudian Allah pun berfirman, Allah pun berkata, wa yaqulu rabbu, Allah berkata, wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Allah pun berkata, sungguh aku akan menolongmu kapan saja. Bope halak na mardoane zolimi nang kinan inda termasuk alak na soleh. Karena ini janji Allah. Bope na marlakap-lakap sumbayang ni bayui. Tiang go di zolimi iya manaik di doai. Bahaya na. Hati-hati doa orang yang terzolimi. Kemudian yang ketiga, keberadaan doa sebagai suatu ibadah tidak berarti bahwa kita boleh meninggalkan hukum kausalitas. Sobar, oleh ni jam tolu. Asar jam 15.22. Sebelum 20 menit kita tutup, nanti kita makan bersama. Jadi keberadaan doa sebagai suatu ibadah tidak berarti bahwa kita boleh meninggalkan hukum kausalitas. Ada maksud non? Bo pedung mardoa iba, ulang itinggalkan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Sunnatullah. Adong ison guarna hukum sebab akibat. Mula mardoa iba akolek adong dojuo usaho na ulang tinggalkan usaho ni les nangkan na iba endo usaho bope madung ibaca doa songon itu ang mardoa saja na marusaho berarti ipinay ba na ako les iba endo usaho na ang gunaro ada kay iba endun betu tu si journey idalan-dalani adong isi bayo igan ibini si sopo-sopo niya igan tunya si pisang anggo naroa parjagalan ni iko iya hedo kan topi-topi dalan te inda di huta di hedo kan
Ijolan ni kubun ni dong ko naroa. Si mapula na manabusi pisang ni bayon naroa. Te iba pimaradian di basi manabusi pisang ni bayo kan. Ang ko'y pikir, anong may halak na manabusi pisang jagal ni bayon nara. Anong? Maradian di sini nomor mobil-mobil mana bisi pisang ni bayo. Padahal naroa nang mo na doon isi bagas nyalak. Nah hitung-hitungan ni arangan di nomor jagal pisang. Maradian jolme. Ima warna usaho. Bope marung mardo apa yakin au ima usahonya. Bope ya Allah ya Tuanku, songon dia pida on ma usahongku ya Allah. Madung mardo au on ma usahongku. Maka anak pun si mabiari ba. Alak namar jagali paling hebat tawakal na tu Allah Ta'ala. Ang gusto kita tong na pegawai-pegawai yon, majelas bulanan na. Teyang mo namar jagali bayang kon kamu mah. Ipasangi ya manyogot jangal ni ibu kaya kan. Namar tawakal itu Allah Ta'ala. Oh lo. Isi mana pak menyuruh pembeliro itu si Allah Ta'ala. Oh lo, anggo iba di terapi baby. Deh, bak di sifar jagal. Apalagi jagal labu si sarupo. Nah terdokoni be. Oh lo. Nama nyuruh halai, nama menunjukkan kalai rotu iba Allah Ta'ala yang merintahkan. Kaya tu sadut tu pasarat tabu si jagal ni bayunya. Nah ibe Allah Ta'ala dah menyuruh. Nah makana bope mardoa ulang itinggalkan hukum sebab akibat. Mula sada tok pacurna tot tu sada do harorona. Ade kan soni do hukum ni mula murbahat pacurna murbahat buse harorona. Biasona kan. Mula murgodang buse usai murgodang buse harorona. Jadi bope mardoa tetap deiba adong harus disertai dengan ikhtiar, harus disertai dengan usaha. Mardoa saja pena cukup. Mardoa saja daga nakipor rani juara sada tenaria mangapil ipitong na bise. Nah, nggak dia pilih kali-kali. Tipurannya putus saras matematika. Dia busir dalam ni. Akon iban jodoh hukum sebab akibat. Akon dia pilih. Akon bersusah payah. Memang sungguh ni do. Idunan piso ni do. Mula gok hayut ni bahkan berarti tenaga ni ba usaha nape kan akon hebat deh. Dito nga dong jugu kia rose resolu ni kulo ana dong de ang bisa de sungo ni takarejon masudi na loja mita na mangulod de loja mita na marusay mot na pito orang hari makehe mula kari mapota kari ima jadi kon adong usaho hasil serahkan kepada Allah. Kewajiban kita hanya berusaha. Kewajiban ni tamar usaho de sarupo di na mga jon wajib ro tena wajib mandapot ro anggo mandapot nomor sekian deh pokok naro idia na lokot urusan ni Allah Ta'ala me idia na pas topet Allah Ta'ala me urusan ni me pokok naro iba nama rusai pesoni deh pokok na pasang misi do jangan lontong jadi karupuk jadi nah mari berarti meda do namar jagal namar dalan ipekan jaung nia anggo naro adong mulai panabusi ni noro timat soni me paro Allah Ta'ala namar jagal kacang dia namar jagal naro adong mulai pada sini jagalnya nak boron adong jadi selain dia berusaha selain dia berdoa dia juga tetap berusaha yaitu melaksanakan hukum kausalitas sebab akibat. Sebagai contoh contohnya Rasulullah SAW bope nabi ya bope nabi Rasulullah SAW tapi Rasulullah SAW telah menyiapkan pasukan untuk perang Badar. Nabi tapi marporangi ipasiap di pasukan marlatih dia lai ipasiap kudona ipasiap tamengna ibain strategina on magwarna usaho inda baulat na sini ikarejo kontena dong usahona mardo ate inda dong usaho maka Nabi menyusun strategi menyiapkan pasukan menyiapkan taktik sebagaimana dulu Rasulullah menyiapkan pasukan ketika di perang Badar. Beliau mengatur pasukan masing-masing di tempatnya. Beliau juga telah menyiapkan mereka dengan persiapan yang terbaik, bahkan sampai usaha maksimal. Mau bisa maksimal konjolo, dung maksimal baru bertawakal. Ulang atong nape marusaho ya ba martawakal ya. Ipina ba nay ison masani ibain kudonang kon si kobetnya. Bumago kudoi, mago lombui. Hindi kobet kan mago tong kaya. Maka na kon nadong dosahona. Sebagaimana tadi Nabi berusaha menyiapkan pasukan ketika di perang Badar. Kemudian setelah itu beliau masuk ke tendanya. Dung ipasiap Nabi pasukan isusun strategi baru Nabi masuk ke tenda baru dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Ta'ala.
baru memerdoa na binta. Dung merdoa na binta. Pada saat perang Badar itu Nabi sangat banyak berdoa. Nah, bahatan berdoa Nabi. Asih bahat doa ni Nabi di perang Badar. Harana itu perang pertama kaum muslimin. Ima perang na pertama. Jumlahnya 300 lawan 1000 pasukan. Tolu ratus lawan 1000. Berarti sada halak akon gotap tolu. Umma. Biar apalagi buse? Sada. Alo na pegok indah seimbang. Dungi na kedua umat pasukan-pasukan yang ikut bersama Nabi, halak-halak na baru masuk Islam. Biar Nabi indah kuat iman. Olo, mantak naron itu ngadalan laporangi. Dia jawabin, hebat rupanya kan. Ima biar ni Nabi makana ginjang doa ni Nabi waktu mau perang Badar. Sampai Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sebagian doamu ini telah cukup. Idokon Abu Bakar ni ginjang na doa ni Nabi na perang Badari. Madung medawu Rasulullah. Satu ngapi nerang ku doa mi macukup min Abu Bakar. Nabi dontongnya. Teinda. Mau pesongani Nabi memanjatkan doa yang amat panjang. Songoni masih tutu na Nabi na mardoa. Tapi akon nasi tutu na mardoa. Maka nakon mardoa hadirkan hati. Ulang lalai na mardoa. Porroannya doanya diijabah. Hati-hatinya tu dia. Pas na mardoa. Kan lalai dari mengingat Allah. Enggak bisa gare pas songon salatido membaca takbir Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah maha segalanya. Tidak ada yang lagi lebih besar selain daripada Allah Ta'ala. Wahai Rasulullah, sebagian dari doamu ini telah cukup. Rasulullah SAW ketika diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau telah melakukan sebab-sebab yang mungkin dilakukan yang bisa menghantarkan pada keselamatan. Pada saat yang sama, beliau juga berdoa kepada Allah untuk kekalahan orang-orang kafir Quraisy agar Allah memalingkan mereka dari beliau dan menyelamatkan dari makar mereka serta menyampaikan ke Madinah dengan selamat. Waktu hijrah Nabi talaringin bagasnya atau ngaburngin dohot Abu Bakar. Dua poken nai, 2 bulan nai so hijrah. Madung ipasiap Nabi di kendaraannya. Metabusi ia di unto. Waktu idongkon Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau sudah turun perintah hijrah kapan kita diperintahkan, saya sudah menyiapkan unta nih Abu Bakar. Indah utabusi masada ni Nabi. Nara Nabi ilehen pere itabusi Nabi unto ni Abu Bakari. Baru dititipkan dirawat. Songoni ma usahona. Usahoni Nabi nagot selamat menyelamatkan iman hijrah. Ipasiap Nabi kinan untona 2 bulan sebelumnya madung persiapan. Petanda nanguna sungguh-sungguh kita na marusawai paten bain persiapan. Nah kan sonido. Paten bain usahone ulang margiri-giri. Deges bain usahoi. Ulang satonga-satonga roa. Onde bay ligit biar lain ako marjangan lo sangin na bayon. Si sungonong model na idongan kan. Atara marjangan atara agud indanya. Isi tutuan memang mo na marusaho. Deges dibain isi tutuan. Arana na binta pesongonido sebelum hijrah ba. Bahkan setelah naik dia ke Gua Sur, madung ipasiapia do pemandu jalan. Isi na biasa paroban dalan napati daon dalan. Biado solang dapat alak kafir Quraisy Makkah naron mulai kojar. Idokon ma ulang belewat nendalan-dalan na biasa. Lewat mana binta nasunga de bulus kalak. May bukit-bukiti bulusia. Bahkan pataru panganon niya manyongot potang ima anak ni Abu Bakar. Dohot boru ni Abu Bakar. Isewa halay busi halak, ibayar. Bahkan ibayar halak. Jadi mula ron na pataru panganon las pataru panganon naron yoban may ambeng. Jadi penunjuk jalan atau yang mengantar makanan ini termasuk Asma binti Abu Bakar maroban ambeng may ambeng ibolakang asi aso ulang tarida jejak kaki. Ini mau sahoni Nabi. Bahkan sampai songoni na Nabi marpikir biya aso salamat nagot hijrahon. Bayak kon may serius na ite inda margiri-giri ompi marusaho ulang margiri-giri paten bayan yoban mayambengi solang tari da jejak marborngin menaron sampai borngin seolah-olah na mengembala kambing solang curiga halak bahwasana na pataru panganon ni Nabi do Abu Bakar potang ne naron menjelang subuh mulak me
sungoni masungguh-sungguh na usaho ni Nabi setelah berdoa. Jadi pun sungoni itu sungguh-sungguh marusaho. Kemudian beliau bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di Gua Sur itu beliau senantiasa menerima berita dari Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi anaknya Abu Bakar masada. Jadi setiap hari Rome maroban informasi, jadi intelijen warna sanari intel. Isa intel di Nabi, anaknya Abu Bakar. Ade, manangion perkembangan di kota Makkah sanga ado kecet nyalak tentang Nabi. On mabu, serius nih, intel na pibain. Indah ben usah. Intel pipa siap. Aha berita laporkan. Songon dia aso salah, selamat. Songon dia strategi ni pasang. Karejo ni anaknya Abu Bakar mon. Manangihun berita-berita ni sampeon untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namar goar Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi Abdurrahman bin Abu Bakaron kembali ke Makkah. Ia diperintahkan untuk berjalan sambil menuntun kambing di belakang. Tujuannya agar bekas kaki kambing tersebut menghapus bekas kaki Abdurrahman. Jadi indai botolai sang idi dan Nabi Munjam. Nah, oleh karena itu, setelah itu beliau meneruskan perjalanan ke Madinah. Rasulullah SAW melakukan semua itu meskipun yakin bahwa beliau akan sampai ke Madinah dengan selamat. Yakin di Nabi, nangkon pisi bini sini, les ni tolong ni Allah Ta'ala dia. Tebo peso ni yakin na ditolong Allah Ta'ala, kikasih ni Allah duntong. Nah mungkin na tolong Allah. Teles marusa, apalagi mahi kita. Nabi saja songoni sungguh-sungguh. Ibain intel na, ibain persiapan na, ibain strategi na, apalagi masungot kita nagot marusaho. Akon na serius do, akon na marsungguh-sungguh, ulang setengah hati. Kemudian hal ini bisa dibuktikan dari jawaban beliau kepada Abu Bakar yang merasa khawatir ditangkap oleh orang kafir Quraisy ketika mereka berada persis di depan Gua Sur. Abu Bakar berkata, jika salah seorang dari mereka melihat tempat berpijak kedua kakinya, niscaya ia akan melihat kita. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ama perkataannya Abu Bakar, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ma zannuka bi isnainillahu salisuhuma. Hei Abu Bakar, arani biar na Abu Bakar teh sugar ya Rasulullah iligit kala itu toru anggoi tasidung. Arana tung mitoru do mamanay kali ginjang ni gue. Isi do anak Nabi kan. Nabi dan Abu Bakar, biar Rasulullah anggu ida alai sotik piala maligi tutur sirung meton. Maka kata Rasulullah, ma zannuka bi isnainillahu salisuhuma. Hei Abu Bakar, biado kira-kira menurutmu terhadap dua orang manusia di mana Allah menjadi pihak yang ketiga. Amin. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Anggo madung Allah Ta'ala dengan niba dong lupa biar nibe. Nah, dong biar ni sakkan wali kota dengan ni basang ke direktur sang isiahan ni pos doroi kan. Nah bisa udah bosa dau pak ketua ni adot kole ni adot ketua iba pi pos maroi. Ketua saja dengan ni pos roa apalagi ma Allah Ta'ala. Innallaha ma'ana. Allah Ta'ala. Innallaha ma'ana. Maka menjalani kehidupan Allah bersama orang-orang beriman. Nabi Musa pisungoni deh bang. Waktu suruh Allah Ta'ala yaitu Fir'aun, izhab ila fir'auna innahu togha. Kemaho menghadap tu si Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Mabir di Musa. Ilalah hajab dunia. Ini tidongkan Allah Ta'ala, innallaha ma'ana, sesungguhnya aku bersamamu. Barangkat do Musa. Barangkat. Ini yang modelnya. Keyakinan bahwa dia dibersamai oleh Allah Ta'ala. Akhirnya Musa berdakwah kepada Fir'aun. Buat pemabir ya. Ita pita mangulon soni don. Angumar modal kita keyakinan bahwa kita bersama dengan Allah Ta'ala. Tak perlu kita merasa khawatir. Maka didukun Allah Ta'ala di Al-Quran ini. Orang-orang na berimani. Halak-halak na bertakwai. Amani Allah Ta'ala. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa sedih dalam hati mereka dan mereka tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih. Ini surah buku La Tahzan. Buku La Tahzan, jangan bersedih. Apa yang mau kita sedihkan?
Selama kita beriman, selama kita bertakwa, Allah bersama kita dan kita adalah orang yang paling mulia ada biar diba. Paling mulia ada biar diba. Maka nang kon si marsak kita namar dunyon. Oh no. Warsak iba namar dunyon. Anggo dunyon na tarsongon meon. Nikmati masungoni. Yang penting Allah bersama kita. Selagi Allah tidak meninggalkan kita, tak perlu kita khawatir. Tenggo dung itinggalkan Allah Ta'ala anggo baru. Khawatirlah kita kalau Allah meninggalkan kita. Selagi Allah bersama kita, tak perlu rasa khawatir. Ya. Kemudian faqala nasrahullahu iz ajrajahu alladhina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Makkah mengeluarkannya dari Makkah sedang dia salah seorang dari dua orang. Ketika keduanya berada di dalam gua, dia waktu itu berkata kepada temannya, janganlah kamu bersedih, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Surah At-Taubah ayat 40. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Ang madung Allah bersama kita. Bismillahi tawakkaltu Allah. Ulang bema biar. Lakon mapat niba. Insyaallah Allah menjaga kita. Nah, ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar hampir disusul oleh seorang pemburu. Mabong mebigalay lari na binta kan ikipung yan tong mamaluangin bagasi. Jagualay di bagasi. Tapi bisa lolos. Ime nitaburkon Nabi pasir tulunya lay kan. Nitaburkon Nabi pasir tulunya lay. Jadi dung ibacon Nabi doai natarpodom dentong kaleben Allah Ta'ala. Isuruh Nabi manggontionnya di podoman ni Ali kan. Berangkat Nabi. Dung berangkat Nabi selamat mentong. Selamat dari kepungan orang-orang kafir Quraisy. Jadi alak-alak kafir Quraisy Makkah jahiliyah bope nagot bunun nyalai Nabi, nang bunun nyalai Nabi, nang gobaran nyalai membongkar pintu nih. Ima bo sa kafir-kafir nyalak jahiliyah lek maradab do belai. Maradab. Ipet tialai de jolo keluar dan puna bagas. Ngomong sementara ngusan nari. Nah, perlu pente nam puna bagasnya burni itu kan. Ai mah. Apalagi bahat ulama-ulama tanah lewat ni takub kan. Nah, perlu pente jolo torang hari indah. Borngin nyari pijari angkat. Nah, dong adab. Ini sedang adab. Berarti nasongoninan nam jahiliyah lebih pada alak jahiliyah. Padahal alak jahiliyah na jolo saja ngabarani lain membongkar pintu ni Muhammad angguin da pido keluar ya. Bayangkan mi masa magut bununnya lah ida. Ipit tele itu orang hari keluar jolo baru itakku. Sonari ulama-ulama teh itakku na perlu ipit atau orang hari angkat nih. Angkat. Berarti lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Kemudian ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar hampir disusul oleh Suraqah dalam perjalanan hijrahnya, Suraqah ingin menangkap Rasulullah karena tergiru oleh bayaran yang disediakan oleh kaum Quraisy. Nah, idin kalai warna sembara. Siapa yang bisa menangkap kepala Nabi dapatkan sekian dinarnya kan. Sungguh-sungguh Mas Suraqahon. Kemudian beliau berkata kepada Suraqah agar pulang dan baginya gelang Kisra. Asal go itakupia madabu. Asal go itakupia masuk tutanoi pat nikudoi. Asal go magot donok masuk pat nikudoi tutanoi. Akhirnya turun Suraqah nane bana ada boonnya. Asal asi magot donok col pacok ma pat nikudoi tutanoi. Marbalik ya. Akhirnya piye ya nama Muhammad. Peti jolo aunya. Dan ibana benda bonya ipiti ade ai ma. Jadi icariton Suraqah mah songonon ya Rasulullah idukot kalai enggo dapat koson bayaranna son tebusanna. Mani Nabi ke mani mulak. Maka bagimu nanti suatu saat kata Nabi menjanjikan bagi Suraqah apa yang dijanjikan oleh Nabi itulah baginya gelang Raja Kisra. Gelang ni Raja Kisra misalnya penguasa kerajaan Persia. Kerajaan Romawi. Jadi najolo
kepemimpinan na paling godang Romawi dan Persia. Saro-saro itu sanari Amerika dan Rusia mon. Idokon Nabi mula keho mulak tu kinai golang ni rajai ima diho ni Nabi. Kejadian dung meninggal Nabi ditaklukkanlah oleh kaum muslimin Persia dan Romawi. Arana jolok bayang kumatong masyarakat Arab jahili, masyarakat yang tak dianggap di antara dua kekuatan. Nah, ini anggapi. Nah, yetong di masyarakat Makkah. Makanya ku masyarakat jahiliyah bodoh. Nda na yetong. Tapi hanya bayangkan, hanya dalam waktu 23 tahun kurang lebih. Dalam waktu 23 tahun, tidak sampai 23 tahun, mereka berhasil menaklukkan Romawi dan Persia. Bayangkanlah kekuasaan Romawi yang begitu besarnya ditaklukkan oleh kaum muslimin pada perang Qadisiyah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Apa yang membuat mereka begitu? Dari umat yang tak dianggap menjadi umat yang memimpin dunia, itulah Al-Quran. Al-Quran ini ya bang, membimbing kalian menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang menjadi diperhitungkan di muka bumi. On pesoni miton umat Islam di akhir zaman on. Asi indah tong kita sanari. Karena meninggalkan Al-Quran. Nah, yang anggap. Kita udah lihat kan. Tak dianggap. Jadi, sehingga mereka dengan mudah menyakiti umat Islam. Oleh karena itu, jadi Rasulullah SAW beraktivitas dengan menggunakan kaedah kausalitas. Yaitu tadi yang kita sebut sebab akibat. Ipasiap Nabi dia. Bahkan sungguh-sungguh persiapan Nabi. Disiapkan intelijennya, disiapkan kenderaannya. Tersarup berikut ke mayam-mayam kan. Tonti kumpul medana. Ipa siap kendaraan. Ipa siap pertunjuk alat-alat P3K dan segala macam. Main misi. Kemudian pada saat beliau berdoa bermunajat kepada Allah agar diselamatkan dari kejaran kafir Quraisy dan agar Allah menolak makar mereka dengan membinasakan mereka, Rasul pun keluar dari rumahnya di waktu malam dan mendapati kaum Quraisy sedang mengepung rumah beliau, sementara beliau kemudian menebarkan tanah pasir ke wajah mereka. Dung ngot doa lai bari botolai nong kehe Nabi. Amanya lai media Nabi Muhammad makehe do dabo ni sadabay. Buasi botol mau itu kehenya. Bukti na ni pasukan namang ipung rumah Nabi. Ligi mami ben Nabi Muhammad ligi mamay bin si Muhammad di lumunu pasir ijamalay lunyalay mamar pasir suli. Letong baya betul nyai. Na percaya amin nyalay. Akon ni buka depiton nyalay, buka lay pintu ligalay ni balik nulis inang ngona Nabi mi isiro. Ali bin Abi Thalib. Sampai songoni persiapan ni Nabi, kausalitas, hukum sebab akibat. Mison Ali mangguntionaw. Soles isang kahalay bahwa na ison dope. Ini tugir kalay. Inda ba naki Nabi niya? Hindi tinamo hindi ulos na. Buka man. Buka li rupat tong baya betul nang gobe. Ni si Nabi Muhammad rupa nama dung Ali bin Abi Thalib. Hebat persiapan ni Nabi yun. Rupa nung irencanon niya sudena. Songo ni hebat na persiapan kesungguhan di dalam bersama selain daripada tadi kalau sondo anang kinama faman yatawakkal Allah fahu hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah setelah sempurna ikhtiar, sempurna amal dengan doa dan usaha, maka dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, berdoa tidak berarti meninggalkan usaha. Kesimpulannya, berdoa tidak berarti meninggalkan usaha. Tetap kita berikhtiar dengan menjalani kaedah kausalitas, hukum sebab akibat. Adong warna sebab akibat. Mula mangan sebab akibatna butong. Akibat ni mangan jadi butong. Akibat ni butong jadi nono mata. Kan jadi dong sebab akibat. Jadi on ulang itinggal konon hukum sebab akibat. Akon adong usahona. Akon neben de usahona. Porro aku umroh ustad nih ya. Tinang ada daftarku nya barangkat deh. Barangkati. Kon adong usahona. Dia macarana niya bisa mula dapat ko jamaah tolu sanga lima gratis ko. Termasuk ni usaha. Dia macarana so bisa umroh. Gok travel. Porro ustad barangkat umrohnya. Bumar gabung ko. Adong lu na gratis ustad. Adong di travelin na gratis 5 gratis 1. Akibat tu sih. Dot jawab kawan porro aku umroh jalaki malima gratis ko barangkatnya termasuk me
usaha ulang olat ni doa pe akon ni bainda usaha por aku haji ni tindai daftar andi kan barangkan asi i dunia do pita na pe di akhirat ade anggodung di akhirat do idokot saja pero deh anggodung isur gontong hayat nurani baro tenggo dinyon na bisa torbit pero ni ba anggona dong usaha naro ini contoh seni rukunnya baik kan poraku pisangnya tapi panot dia saja pisangi lalu dia tu babani tu pamangan ni nah lalu ba pisangi naron mulau paligili so ni nasi gorengon butong dehnya paligili masuk ni no panganon ni butong deh nah rabe butong kan jadi akon adong usaha buat butong pe akon adong do usaha na apalagi melobisian nangkit butong akon adong usaha akon namar usaha do ngono tersaru pede isi nah roro da bo jodoh kunya ang unay bentong usahona boy sapaan madongan ti idi adong dongan misina tama apa tama joba angkon adong do usahona ngono inda pero sununa niya andi kan daro sununa isi kok manyuruna ate na pero hidayah niya bang unay karejo hontong ono asina salat ko niya naron na may na pero hidayah niya sampai mati pinaroy maka nadong naman dokon hidayah itu diusahakan petunjuk itu dijemput, hidayah itu dijemput, diusahakan. Indaro sendiri, makanya tidak ada itu hujan emas turun dari langit. Soal kita tiada jual menek por kodaan bercampur serenya, dia dongi. Oh lo, sugari pedong na susah deh. Biarin lah. Oh, angguna sipak bali tu gabangi indah bola teh. Terus semua ni. Ipanot notis saja boleh gol do naroni niya de. Ay ma. Oh no, tetap bisa jo. Habis din naroni. Nara habis ni. Oh no, akon nadong di usahona. Les nangkan ni pamasok dito pamangan ni ba baru butong. Ipin dah cukup sekali. Akon ronon paling otik 10 kali ngaum. Kan? Jadi angkon adong usahona. Jadi Nabi pun setelah sempurna amal dipersiapkan dengan sungguh-sungguh strategi, kemudian berdoa, barulah dia bertawakal. Oleh karena itu, marilah kita tiru bagaimana Rasulullah SAW di dalam berdoa kepada Allah Taala. Kemudian tadi jangan lupa waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Anggodong hagyot nita apa keme waktu-waktu. Tahajud di tengah malam, di sujud terakhir, di selesai sholat 5 waktu. Kemudian ketika dizolimi, anggo pas lagi zolimi, angkat matangan lima. Berarti lain Allah Ta'ala di kesempatan buat berdoa. Tilang busi berusaha so dizolimi alak porang ku zolimi jauh dia. Indah juga tong semua ni kan. Jadi pakailah waktu-waktu ini, waktu-waktu mustajab berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini, dari rumah kita, dari tempat kita masing-masing, dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal pahala. Yang mudah-mudahan amal pahala itu memperberat timbangan amal kita, sebagaimana kata Allah Ta'ala di dalam ayat surah Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah. Siapa kelak di hari akhirat yang berat timbangan amal pahalanya, maka dialah yang berada di tempat yang baik, di tempat yang mulia, di tempat yang beruntung. Maka tugas kita yang terakhir adalah di dunia ini bagaimana agar kita banyak amal ibadah, banyak pahala. Biar masuk bahat pahala niba aryayon. Ya, walaupun bertemu dengan teman sendiri dengan wajah yang senyum, itu pun tak boleh kita sepelekan. Pahala judi. Bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang senyum, walaupun dibalut dengan sejuta masalah. Pokok na senyum masuk ni. Oh no. Bope berat ngulu-nguli. Nai betul-betul lagi na semare pengdon semare. Oh kok na mikim mi masuk ni. Biar dongannya sehat deh sehat. Oh no. Masuk ni. Aku si cerita on namar naswadani ba. Tu Allah Taala mi masuk ni. Mangadu. Arani cariton petudungan ni be narom belum tentu dipilih ni solusi. Oh, lo makan naron gogoy niya busi de mura cit busero kan silap busi bandon manaik busi no bismillah bin jalik ande darang kusong anima mudah-mudahan ahan eta sampean non bisa bermanfaat kita bopo sotik bahana bisa
kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita itu sudah mendapat barokah baik di dunia maupun di hari akhirat. Sungguh ni kita kumpulkan Allah Taala tadi nabi tadi surganya surga Jannatul Firdaus, amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adong nak mersapa 3 penanya sebelum doa 5 menit. Kami jor. Walau, adong nak mersapa nasakot nasolot. Tolak. Nanti mikir. Silakan. Oh, kepala marmig. Lanjut ke ganda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan angko sembahyang iba, kan angko ayat pertama kan alhamdulillah kan ayat ani bermatu Ustaz. Allah ayat pilihan terserah. Kan Ustaz try ka mangulon sa kate sa supay ba ayat ibe. Pala ako kanta kan balik lagi ayat di ba. Maksudnya di rokat kedua lek Al-Fatihah. Indah. Sa pulwalo ha. Di ayat paduan di rokaati. Dari wajib alat tes mati marawan. Jadi itu dari ayat kan nak ibarat musim sembahyang mudahan. Jadi tidak konsen biwa Ustaz na sembahyang. Jadi roh ayat kedua pertanyaan ha. Iya. Jadi biar Pak Ustaz ayat sah di ido. Oh, nakin ayat ayat pertama Al-Fatihah. Ayat kedua nakin contohnya kulolohada. Pas. Lokat kedua kan Fatihah dua. Halo. Ada tadi udah besok nek lagi bulak-bulakan. Oleh kulolohada busi di rokat kedua ngamoa. Sah. Olo, sah ngamoa. Arah. Alam aku buktis sudah nak buktis. Kalau mau manita saya sama Ustaz. Halo. Ulang sembahyang ulang. Kita dunia. Nah penting. Nah penting rukun terlaksana. Asal may baca Fatihah, bo pena Fatihah saja misalnya baca ya, indai baca be ayat kedua sah di solat sah. Oh lutung bayar. Oh lo. Jamatot jamaulunin nede. Namun sah solatnya selama rukunnya terpenuhi. Apa rukunnya solat? Salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah saja baca misalnya indah baca be ayat nalen di ayat kedua ni nggak mau sah. Oke, ada lagi? Dong dulu. Borong mulai buat. Dong dulu ingin luar, ibu-ibu. Ustaz. Silakan abang anda. Dia ada hukum berdoa di kuburan, ngangkat tangan nih ya. Berdoa di kuburan boleh, tapi doanya memohonkan ampunan bagi orang yang sudah tiada. Bukan berdoa meminta didoakan kepada orang yang sudah mati. Mangido doa ya tuna mati sedoa na mati ya ina tole. Kayak tu makam ni syekh. Maka rajunisi. Mangido ya tu syekh sedoa syekh. Ina tu manopot. Inda bisa na tola tidak boleh. Itu termasuk syirik. Jadi natola mandoaon kebaikan bagi orang yang sudah tiada. Nanggo mangidoi batuna meninggali. So doa ini tidak bisa karena dia telah terputus amal, terputus doa amalnya. Tidak bisa lagi dia berbuat apa-apa. Madung selesai sudah ditutup catatan amal. Jadi berdoa di atas kuburan boleh mengangkat tangan dan memang berdoa harus mengangkat tangan. Tapi doanya mendoakan orang yang sudah tiada, mendoakan ampunan bagi mereka, bukan kita meminta kepada mereka supaya mereka mendoakan kita. Dia bisa cara nih, tidak bisa tongkan. Jadi hukumnya boleh berdoa mengangkat tangan di atas kuburan kalau lagi ziarah. Sebenarnya benang kon pesikehe batu kuburanan ibagasan pe berdoa sampai didoai sampai di bagasan pe berdoa nang kon pesike langsung untuk kuburan ni sampai di ustaz doai sampai. Nanti cuma asa disuri batu kuburanan ziarah asa mur diingat nagot mati. Itu sebenarnya tujuan daripada ziarah adalah agar banyak mengingat mati. Arahnya dongkon nabi binta isina paling bahat mengingat mati dialah yang paling cerdas. Makanya anggo juga latihan nara tangis ke ziarah.
Mula jogala teton nara tangis nara tunduk nara mendapatkan hidayah kejolo ziarah swade ili gelak namate oh baya metoru kuburan ya baya madi alam barzah ya tinggal rupa baya sude ne beteng koni tinggal sude napa beteng-beteng pun na setengah beteng leske hejudo na kayo napa kayo leske hejudo na ganteng napa ganteng kot ke hejudo oi ma kampala songoni kan madayuk metete mulai bayar nagot betik kononon bo piginjang jabatan niba kayo gok harto niba les na tuturutan medo kehe na itu sebenarnya ya, karena ziarah tujuannya adalah melembutkan hati. Yang penting jangan merata. Boleh perempuan ziarah boleh untuk mengingat bahwa kita ini akan suatu saat juga akan sama dengan mereka. Itu tujuannya. Jadi boleh mengangkat doa. Satu lagi ya dong Be. Iya silakan Bang Anda. Iya. Iya. Oh. Jadi anggo di jadwal salat Isra jam 6 lewat 10 awal duha. Boleh ya, karena memang kadang songonon anggo secara fikih waktu salat itu contoh masuknya waktu maghrib dengan ditandai munculnya senja merah kan. Kadang-kadang mulai taligin muncul do senja merah telesna mangkuling sirene biasanya Ramadan padahal sebenarnya masuk do waktu maghrib. Jadi ita ligin jolo perkiraan jolo maka akan sebenarnya na paling pas dabo mengaligin songon ne pikihi do tanda-tanda ai senja-senja songon ijo de kan fajar waktu masuknya fajar sodik. Jadi ini taligin jadi ligin abangan dama anggo kira-kira madung hilang do muncul do hai senja fajari tenggo kira-kira ragu misalnya suni dokonnya bangan dan nakin lewat masuk 10 menit namua tenggo tong madung takas do nakin tanda-tanda na pola bebe karena kadang-kadang rado keliru jadwal HP kan Ramadani marara tong asal mamadung rara muncul senja merah maha maghrib sore masuk di waktu marbuko tapi cuma mungkin untuk menjaga aman ai palewati mungkin jadwali 10 menit ai ngamoa jadi silahkan mau dilewatkan pun tak apa-apa mau diikuti seperti itu pun gak ada masalah. Yang penting kita sholat sunnah Isra sholat sunnah awal duha. Jadi on pena salah ita karejoon mulana sejumlah dari sholat sunnah Isra habis subuh selesai waktu subuh masuk waktu duha awal duha itulah sholat sunnah Isra 2 rakaat. Jadi tambah bisenaron god sholat duha sekali nih tambah bisenaron di agak-agak madu ginjang sotik matahari tambah bisa dua naik so ni mah Bang Anda dong debe nah di luar anggon dong be so kita tutup doa-doa karena jam 3 lewat 10 asar jam 15.22 nagot mangan dobe tamar rasoki on penatara masuk don mar amal kita tutup dengan doa membacakan istighfar astaghfirullahaladzim 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 ila hadratin nabiyil mustafa muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa du'a'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna taqwil. Allahumma ifina bihalalika an haramika wa anini fadlika amman siwa. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih seorang orang mengucapkan Tuhan Ustaz bermanfaat ilmu pengetahuan di tasbih. Karena acara demi acara nama kita jalan bersama selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Tuhan mengucapkan alhamdulillah dan tutup bahwa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.